Ya, iman pada rontok. Saya nggak tahu berapa lama hal ini akan terjadi, dan banyak iman yang rontok. Kenapa? Ada batasan manusia. Kalau kurang mengenal Tuhan, kalau nggak dekat sama Tuhan, imannya akan rontok, akan frustrasi mengalami keadaan hidup ini. Hari lepas hari seperti itu, nggak bisa keluar, nggak bisa apa. Dan ini kehidupan yang nggak enak, ada daging, tapi ada maksud Tuhan dalam ini semua. Kita percaya ada rancangan Tuhan. Dan iman tadi yang mungkin sudah ambil rontok, ingat Tuhan yang akan patahkan. Dia akan pulihkan kita, dia akan buat kita indah. Jadi saat kita lemah, ingat dia akan menguatkan kita. Saat kita datang kepada dia, dia pasti menguatkan kita. Lemah tentang apa? Mungkin nggak punya apa-apa di rumah, sulit keluar rumah karena untuk mencari sesuatu perlu keluar rumah. Tapi ingat, Tuhan ada bagi kita. Amin. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan untuk itu. Nah, firman Tuhan hari ini terambil daripada, sebenarnya mungkin lanjutan daripada lalu, tapi saya ambil dari Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Kita lihat, kita baca ayatnya ya. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Begini firman Tuhan. Ya. Ayat 9 ya. Sebab itu, sejak waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Jadi satu, Paulus minta berdoa kepada Tuhan sebelum kita menerima hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak Allah. Yang kedua, sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan. Jadi kita layak, kita mesti mengenal kehendak Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin. Nah, kita lihat ada beberapa hal di sini. Pertama, untuk kita layak di hadapan Tuhan, harus ada hikmat dari Tuhan. Harus mengerti dengan benar dan sempurna kehendak Tuhan. Nah, mengetahui kehendak Tuhan sempurna. Dan yang selanjutnya, bahwa umat yang layak pasti akan berbuah. Kita lihat, sehingga hidup kita berbuah karena apa pekerjaan baik yang dilakukan. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau saya mengerti, pengetahuan tentang Allah itu beda dengan pengertian. Understanding beda dengan knowledge. Oh, ini yang artinya. Karena knowledge itu pengertian, understanding itu di atas adalah hikmah. Sedangkan pengetahuan itu adalah ya pengetahuan logika. Di sini bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan yang ketiga, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Apa sih yang ditanggung? Penderitaan. Jadi artinya, pertama kita lihat bahwa orang percaya harus memiliki sampai pada tingkat
mempunyai hikmat yang benar, mengerti tentang Tuhan, terus sempurna dalam pengenalan Tuhan. Mesti sampai sana. Baru yang kedua, menjadi umat yang layak. Umat yang layak sempurna artinya 100% sempurna. Dan itu bisa terjadi karena kita adalah buatan Allah, ciptaan Allah. Amin. Karena Allah dan bukan kita yang lakukan, Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, menjadi umat yang layak tadi, pastinya dia berbuah. Berbuah dalam hidup kita mesti ada buah, banyak buah. Buah pekerjaan ini. Jadi Roh Kudus yang mengerjakan dalam kita. Nah, untuk berbuah, tadi kan dasarnya adalah pengenalan akan Tuhan. Orang berbuah pastinya melalui apa orang berbuah? Melalui kesukaran-kesukaran, melalui penindasan-penindasan, melalui penderitaan. Makanya di ayat tadi, ayat 11 saya bacakan di Efesus Kolose 1 tadi ya. Ayat 11 ya. Ya, ayat 11-nya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kemuliaan. Nah, ini luar biasa, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Jadi penderitaan yang kita alami akan dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung, kita nggak mungkin bisa sendiri. Yesus yang menanggungnya. Dia bersama dengan kita. Untuk menanggungnya segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ada Roh Kudus dalam kita. Sehingga kita nggak sendirian. Karena kekuatan oleh kuasa kemuliaan, saya luar biasa baca ini. Jadi kalau dalam kesukaran kita, penderitaan kita bisa tekun, hupomonit itu tekun, dan sabar itu karena Tuhan aja. Kita pun bisa sabar itu karena Tuhan. Dan yang keempat yang luar biasa, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk berbagian dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi artinya mengucapkan syukur ini dalam apa sebenarnya? Orang makanya firman Tuhan mengucapkan syukur dalam segala hal baru saya mengerti. Sebenarnya kalau di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah. 1 Tes 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki dalam Kristus Yesus. Jadi dalam segala apa juga kita mengucap syukur, dalam hal baik, tidak baik, dalam hal kesukaran maupun penderitaan. Tapi yang mana sih yang gampang mengucap syukur? Orang gampang mengucap syukur adalah dalam hal berkat, sukacita. Tapi sebenarnya dalam hal penderitaan kita harus mengucap syukur. Dan kita lihat, walaupun mungkin orang tanpa mengerti, sering kali kita lihat dalam kematian, habis kematian kita ada lakukan apa? Ucapan syukur. Walaupun mereka mungkin seperti kayak rutinitas, tapi itu ada maknanya dalam sekali. Artinya mengucap syukur yang sesungguhnya bukan dalam kita dan senang. Bukan saat mengucap syukur saat kita naik pangkat, sedang semua enak, enggak. Mengucap syukur ada dalam penderitaan. Itu yang Tuhan mau. Itulah orang dewasa dan Tuhan. Ya seperti kondisi saat ini, nggak enak kondisi segala ini. Tapi kalau ada ucapan syukur, itu menyenangkan Tuhan. Jadi ucapan syukur yang paling utama bukan dalam hal kita senang, tapi dalam hal menderita. Dan sesuai 1 Kolose 1 ayat 11. Nah, terus kita baca. Kita lihat 1 Kolose tadi ya. Satu lagi. Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Ucapan syukur senantiasa. Jadi gini, tadi dalam segala hal
Sekarang ucapan syukur senantiasa. Senantiasa adalah waktu. Jadi mengenai apapun yang terjadi, kita ucapan syukur. Itu segala hal. Nah, waktu artinya setiap apapun waktu kita, waktu senang, waktu susah, waktu pagi, waktu siang, waktu sore, setiap saat kita ucapan syukur. Ini maksudnya. Jadi nggak ada waktu untuk tidak berucap syukur. Artinya kalau setiap waktu tadi, dalam segala kondisi apapun, segala yang enak bagi kita, marilah kita ucapkan syukur. Karena itu yang kehendak Bapa. Dan apa kita lihat upahnya di Kolose 1 ayat 12 tadi. Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dan sukacita kepada Bapa yang melayani, yang melayakkan untuk mendapat bagian. Jadi umat yang layak artinya bahasa ngerti adalah orang yang sanggup menderita, yang tahan dalam penderitaan. Kalau senang pasti orang kuat, pasti banyak yang kuat dalam kesenangan. Tapi dalam penderitaan nggak semua orang kuat. Tapi kita adalah orang dipilih yang dikuatkan Tuhan. Amin. Kita akan kuat dalam penderitaan. Sehingga apa? Kita menjadi umat yang layak. Kenapa saya mengerti? Umat yang layak bagi Tuhan, umat yang senantiasa setiap hari pikul salib sangkal diri. Itu kan penderitaan. Jadi orang yang mau pikul salib sangkal diri, itulah orang-orang yang layak bagi Tuhan. Nah, terus ucapan syukur apa sih? Ucapan syukur sebenarnya ucapan syukur terima kasih pada Tuhan. Ucapan terima kasih kepada Tuhan. Sulit saudara, sulit ucap. Kalau dalam hal senang kita diberkati, gampang ucap syukur. Tapi kalau keadaan sulit, saya baca BB, ya banyak saya baca, BB ya ibu saya baca, yang teman Pak Sur yang di Papua, yang menjadi berkat, tapi ibunya meninggal. Itu nggak enak saudara, dagingnya meringis, sulit mengucap syukur. Bahkan mungkin yang sedang kita sebut apa ya, orang sedang beribadah tiba-tiba meninggal. Dia bukan main-main, dia cari Tuhan kok. Tapi kok meninggal, bagaimana keluarganya? Bisakah ucapan syukur? Nggak gampang. Yang tadi yang teman Pastor saya nggak tahu gimana. Orang tuanya meninggal di Banyuwangi, baru dia menjadi baru berkat, bahkan ke Olen dia apa kirim untuk apa namanya itu baju untuk pelindung. Bagaimana hatinya? Apakah Tuhan nggak berkenan? Bahkan sulit banget untuk mengucap syukur. Mengucap syukur tuh hanya dikuatkan oleh kekuatan kemuliaannya Dia. Nggak bisa kekuatan kita. Maka tadi dia di Kolose luar biasa rahasianya. Terus mengucap syukur, tadi saya bilang itu berterima kasih. Orang berterima kasih kalau diberi yang enak tentu berterima kasih. Kalau diberi yang enak, nggak enak, mau nggak berterima kasih. Makanya orang mengucap syukur tuh gampang pada saat senang-senang, karena diterima yang baik. Coba terima yang enak, terima yang gak enak. Kayak tadi teman Pasur itu terima yang gak enak kan? Banyak orang terima yang gak enak, cerah daging gak enak, pasti berontak. Orang yang mengucap syukur adalah percaya kepada Tuhan bahwa Dia berdaulat. Tanda orang yang sungguh-sungguh percaya berdaulat. Yang kedua, tanda dia mengenal kehendak Tuhan, mengenal Tuhan. Itu orang yang bersyukur. Tadi kan di 1 Tesalonika 5 ayat 5:18 katakan ucap syukur karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena dia tahu kehendak Tuhan.
Karena Tuhan itu baik, nggak mungkin salah. Kematian bisa di mana saja dan kapan saja. Bisa menebut kita, bisa menebut siapapun juga. Saat ibadah, saat di luar, saat di dalam rumah, bisa aja. Kita nggak perlu takut dengan kematian. Kita berjaga-jaga, iya. Karena bagi Paulus, kematian adalah keuntungan. Kehidupan adalah bekerja memberi buah. Semuanya masih ada buah. Tadi orang buat yang lain harus ada buahnya. Nah, orang mengucap syukur tadi adalah tanda orang dewasa rohani. Kalau anak-anak pasti hanya minta yang baik. Anak-anak mana mau nggak, Pak, yang jelek? Pasti dia merengek, nggak dikasih dia nangis. Banyak umat Kristen anak Tuhan mengucap syukur saat yang baik. Saat nggak baik, nggak ada mengucapan syukur. Ada yang nangis di kaki Tuhan. Bukannya salah, tapi belum dalam kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Boleh saja nangis ke Tuhan, tapi harus meningkat. Jangan di situ aja. Seringkali kita menangis, ya belok, nangis. Benar sih, Tuhan mau nangis. Air mata kita ke Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Itu masih anak-anak rohani, belum dewasa rohani. Makanya orang banyak air mata, tapi air mata sia-sia. Karena Tuhan gak mau orang nangis-nangis mulu. Tadi Tuhan bersyukur dalam sukacita. Coba kita lihat lagi satu Kolose 1 tadi ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Ayat 12 ya, ayat 12. Tuh, mengucap syukur dalam sukacita ini kepada Bapa. Orang mengucap syukur ke dalam hal kita, hati kita nggak bisa bohong loh, ini nggak gampang. Bisa nggak kita sepakat dengan Bapa? Karena mengucap syukur sepakat dengan Bapa loh. Apa yang Bapa buat itu oke bagi kita. Bapa nggak pernah salah. Itu ucap syukur. Nah, sekarang mengucap syukur dengan hati yang bersuka cita, seolah-olah memang benar itu adanya, bahwa apa yang Tuhan buat terbaik bagi kita. Amin. Nah, walaupun kenyataan yang kita lihat nggak baik, kenyataan yang ada itu nggak baik, orang bilang kok begini, tapi dalam iman kita tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi kita. Ada rancangan Tuhan bagi kita yang luar biasa. Makanya harus timbul sukacita. Kalaupun kita seperti ini, ada dalam lembah penderitaan kayak sekarang, terkurung, nggak bisa kemana-mana, terkurung di rumah, nggak tahu berapa lama. Tapi adakah tetap sukacita di hati kita? Mengucap syukur dan sukacita ini yang nggak gampang. Kalau dalam tadi orang banyak ketawa, ucap syukur, ada kebiasaan syukur, semua pada muka ketawa. Tapi ada ke dalam kedukaan, orang nggak bisa dalam penderitaan. Adakah kita bisa dengan sukacita? Jadi mengucap syukur dalam sukacita, tanda kutip sukacita. Bukan dalam penderitaan. Oh, Tuhan baik terus nangis-nangis, enggak gitu. Itu beda. Itu mengasihi diri sendiri. Tapi Tuhan mau orang dewasa rohani mengucap syukur dengan sukacita. Kalau orang dewasa rohani bukan anak-anak, dia nggak kasih, bang, terima kasih. Ada maksudku yang indah, ada rencana yang indah bagiku Tuhan. Karena kita tahu siapa Bapa kita. Tapi kita tahu kehendak Bapa yang sempurna. Kita kenal Dia. Baru kita bisa mengucap syukur dengan sukacita. Kalau enggak, keadaan sekarang nggak mungkin kita bisa bersyukur. Nggak mungkin bisa. Nggak usah seperti teman pasur yang ibunya meninggal, atau seperti banyak hamba Tuhan yang meninggal, yang akhirnya keluarga ditinggalkan. Kita sendiri aja sekarang di rumah bisa nggak mengucap syukur? Ayo, bisa nggak? Dengan kekuatan kita, dengan sukacita. Benar nggak kita bersuka dengan keadaan ini? Hanya bisa dengan kekuatan kemuliaan Dia.
Amin. Karena ada kuasa kemuliaannya bekerja dalam kita. Itu yang memampukan kita. Kalau enggak, kita menderita. Walaupun menderita baru hanya nggak bisa keluar, nggak bisa ini, membatasi kita. Orang mau jalan, banyak orang frustrasi di rumah. Hanya masuk kamar, keluar dari situ, keluar masuk kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Seperti burung dalam sangkar, sangkarnya gede aja. Kehidupan sekarang seperti itu. Tapi itu bilang ada sukacitakah kita dalam hal itu. Yang selanjutnya, berucap syukur tanda kita sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan Tuhan. Makanya Tuhan bekerja sama dengan kita. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Karena tanpa pikul salib, tanpa penderitaan, nggak serupa dengan Dia. Serupa dalam Tuhan itu dalam penderitaan, bukan dalam kelimpahan. Maaf saya katakan gitu, ini firman Tuhan kebenaran. Nggak ada orang serupa dalam Tuhan dalam kelimpahan. Dalam tanda kutip kelimpahan dunia ya. Tuhan nggak kaya tuh. Hidup dia nggak kaya tuh saat di dunia dia. Yang dialami penderitaan demi penderitaan kok, dicaci maki, dipukul, dia apa? Hidupnya nggak lebih baik daripada seorang pemangku jabatan apapun namanya, misalnya wali kota, misalnya Pilatus atau apapun, nggak lebih baik tuh cara jasmaninya. Serupa dalam dia hanya dalam penderitaan. Karena dalam penderitaan memuncul karakter kita. Karakter kita sebenarnya dalam mana sih? Dalam penderitaan baru ketahuan. Orang ini seperti ini. Coba, misalnya saya pikir saya udah baik. Tapi saat saya nggak sombong gitu ya. Saya pikir demikian. Tapi saat dimunculkan situasi yang menekan saya, muncul itu. Coba situasinya enak-enak, saya pikir kok saya bahagia, saya enggak kok, saya begini. Tapi saat dimunculkan situasinya yang menekan, yang merusak saya, merusak daging ini, berontak. Saya mau pertahankan. Jadi dari mana kita bersekutu dengan Tuhan? Dalam penderitaan, bukan dalam kelimpahan. Maka Tuhan nggak tahu, kita boleh hidup tapi ujung-ujungnya harus dalam penderitaan. Harus menderita bagi Kristus. Harus mengalami itu. Kenapa? Pikul salib sekali setiap hari loh. Nggak bilang, ini hari, nggak dibilang ini. Pikul salib sampai kamu dewasa. Nanti kamu, udah itu, nggak usah pikul salib, selesai. Nggak ada. Pikul salib selama hidup kita. Selama kita mengikuti Tuhan. Pikul salib sanggal diri setiap hari. Artinya menderita, matikan daging setiap hari. Mau nggak mau itu. Selanjutnya mengucap syukur. Maka ini kita ucap syukur karena doa kita dikabulkan. Walaupun kalau doa kita dikabulkan dalam hal yang sudah nyata, gampang nggak mengucap syukur? Gampang. Tapi sekarang mengucap syukur dalam doa yang dikabulkan, kita tahu dikabulkan, namun belum nyata. Kita baca ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 15. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 15. Semua itu kutulisan kepada kamu supaya kamu percaya nama Anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki kekal kan? Dan inilah kebenaran percaya kita kepada ini, yaitu bahwa Ia mengabul doa kita jika kita meminta sesuatu kepada menurut kehendaknya. Maka tadi, pertama kita setuju dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau kita meminta dalam kehendaknya, ini ayat 5, tadi ayat 13, jika kita meminta sesuatu kepada kehendaknya, kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta.
Amin. Dia kabulkan. Jadi kalau dalam kehendaknya, menurut kehendaknya, apa saja yang kita minta dikabulkan dia. Amin. Nah ini ayatnya. Terus apa? Bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Ini dalam keadaan belum terima, dalam keadaan belum jadi daging. Kita percaya doa kita. Kenapa kita menjawab syukur? Karena kita percaya doa kita telah dikabulkan Tuhan. Kenapa? Kita minta sebagai kehendak Dia. Karena sesuatu di dunia terjadi, mulanya alam rohani juga terjadi dulu. Di sana baru dalam daging. Makanya kita percaya bahwa pemulihan akan terjadi, bahwa virus corona akan selesai. Karena kita tahu Tuhan adalah kehendak Tuhan. Jadi Dia mengabulkan doa kita walaupun kita belum terima. Begitu masalah kehidupan kita. Kalau kita minta itu yang sesuai kehendak Tuhan, walaupun kita belum terima saat ini, kita imani pasti nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kayak kesembuhan, seringkali orang minta kesembuhan, tapi memang kalau kehendak Tuhan dia sembuh, kita minta. Mungkin belum langsung Tuhan sembuhkan, tapi berapa periode kemudian dia pasti sembuh. Karena janji Tuhan ya dan amin. Nah, selanjutnya tadi saya kembali karena mengucap tanda kedewasaan rohani. Kita lihat ayatnya Filipi 5 ayat 14. Mengucap syukur tanda kedewasaan rohani. Filipi 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Kalau sambung lagi ayat ini yang ntar kemari Roma 12 ayat 2. Ntar kita balik ke tadi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk kehendak Allah tadi, umat yang layak tahu kehendak Allah, mengucap syukur kenapa? Karena dia tahu kehendak Allah, tahu bedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Nah, orang mengucap syukur orang dewasa, kenapa? Dia bisa bedakan. Kembali kepada Ibrani 5 ayat 14 tadi. Ibrani 5 ayat 14. Itu makanan keras, apa sih makanan keras? Makanan keras bisa kehidupan yang keras, penderitaan yang keras. Makanan itu kan untuk tubuh kita. Orang biasanya menerjemahkan sebagai firman Tuhan yang keras. Ya, amin. Tapi lebih daripada itu, dalam realisasinya makanan keras itu berbentuk sesuatu yang membentuk kita. Pergumulan yang berat. Pergumulan yang berat itu membuat iman kita bertumbuh. Penderitaan yang berat itu orang dewasa yang bisa alami. Maka kalau orang dewasa itu penderitaannya pasti berat. Semakin kita dewasa, semakin berat penderitaan kita. Pasti. Namun bagi kita berat, bagi daging, tapi roh kita enggak. Semakin ringan roh kita. Karena ada dua hal. Kita lihat ayatnya. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Ia makin besar ya. Ia makin besar, tapi aku harus ini aku ego. Ya. Aku ego di sini.
ia harus makin besar. Ego akunya aku gitu loh. Egonya harus makin kecil. Karena dalam kita ini ada akunya, nggak langsung mati. Nggak langsung mati. Kalau udah mati aku udah sempurna, enggak. Ego masih ada. Nah ini yang mesti dimatikan hari lepas hari. Dengan cara pikul salib sangkal diri. Nah, Tuhan mau kalau kita ego semakin kecil, Tuhan semakin besar. Melalui apa? Penderitaan yang lebih besar. Supaya apa? Kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih besar sama kita. Makanya Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12. Ini untuk orang dewasa rohani. 2 Korintus 12 ayat 10. Ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksa, di dalam kesukaran, dalam aniaya, dalam kesesakan oleh Kristus, sebab dia aku lemah, maka aku kuat. Apa yang kuat? Manusia rohnya. Manusia daging semakin lemah, semakin hancur, tapi manusia rohnya itulah kita bersama dengan Tuhan. Roh kita bersekutu dengan Tuhan. Manusia daging kita semakin hancur, semakin nggak ada. Maka aku senang. Nah hidup kita mau nggak? Mau. Itu tujuan kita adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus adalah kita rela nih dalam penderitaan, rela. Tapi penderitaan yang benar dulu, ini penderitaan karena oleh Kristus. Siksaan, maka orang semakin menderita dalam kayak Paulus kan. Semakin dia menderita, dia bukannya kecewa, bukannya cemberut, bukannya dia berkata-kata yang bersungut-sungut, tapi dia senang. Dia bahkan seperti dia bilang, dia bahkan mau tuh kalau dia bisa apa aja, asalkan dia bisa menyenangkan Tuhan. Penderitaan ini adalah sarana untuk kita menjadi sempurna, untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan melalui segala penderitaan. Karena tanpa penderitaan kita akan serupa dengan Tuhan. Coba kemarin lihat Filipi 3 ayat 10 kita lihat. Dalam apa kita jadi serupa dengan Tuhan? Bukan dalam kuasa kemuliaan loh, bukan. Kita lihat ya, bersama serupa dengan Tuhan dalam apa? Filipi 3 ayat 10. Dalam mana kita berserupa? Dalam kematian. Kematian daging, bukan dalam yang lain. Kalau kebangkitan udah lolos, udah lewat levelnya. Tapi dalam ini loh, menjalani hidup ini sampai matikan daging ini loh. Sampai daging kita benar disalib. Kita sangat kemarin kan sangat diri perlu salib untuk kita salibkan diri kita. Nah ini loh, sampai saat kita matikan, ini loh yang Tuhan mau. Sampai kita keakuannya udah nggak ada lagi, penderitaan itu yang benar-benar ya udah kita nggak rasakan lagi. Itu yang Tuhan mau. Wah itu terlalu berat, betul berat. Tapi kita nggak sendirian. Kita harus ke sana tapi bertumbuh ke arah sana. Jangan takut mengenai penderitaan. Jangan takut. Karena sana ada kehidupan kekal, ada kekuatan Tuhan berikan, ada sesuatu yang luar biasa. Itu yang dewasa. Kalau udah dewasa itu mengenal, kita lihat lagi ayat lain, dia punya dewasa rohani. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Efesus 4 ayat 11 kepada kita ya diberikan ya. Efesus 4 ya. Ya, mulai ayat 11 ya. Ia memberikan baik pada rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk mempelajari orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan tadi, pengertian, hikmat, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keperluan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan pelecehan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, di dalam kasih bertumbuh dalam segala hal karena dia ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, di sini adalah bisa bertumbuh bukan dalam senang, bukan. Pohon mau berbuah dipotong-potong tuh supaya lebih banyak lagi buahnya, dibersihkan sakit. Jadi untuk bertumbuh tuh nggak gampang, nggak berkembang, sudah berakar ke bawah, mau ke atasnya juga banyak tantangan. Makanya pikul salib harus setiap hari, nggak ada waktu nggak pikul salib, nggak ada waktu tanpa penderitaan. Karena maka Tuhan mengucap syukur selang biasa atas penderitaan itu. Memang kita sering, oh terima kasih Tuhan berkat-Mu, selalu kita katakan itu, dan itu nggak salah. Ya kita kebaikan Tuhan, ya kita ucap. Tapi seringkali kita lihat tadi kebaikan Tuhan ada hal yang berkat, sehat, kaya, ini. Tapi dalam kesusahan, penderitaan, itu bukan kebaikan Tuhan. Tapi sebenarnya dalam situ, kalau memang itu kehendak Tuhan, itu merupakan kebaikan Tuhan. Karena melalui itu Tuhan membuat kasih virus corona. Kalau melalui ini Tuhan izinkan memang terjadi. Untuk apa? Untuk kita kembali kepada Dia. Itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, dan rencana Tuhan lebih besar yang kita nggak ngerti, tapi kita percaya. Karena kehendak Tuhan kita kadang-kadang nggak ngerti. Yang perlu kita percaya sama Tuhan, Bapak Dia baik kok. Rancangan nggak bisa salah Dia. Dia Bapak yang baik. Bapak nggak mungkin hancurkan anaknya kok. Nggak mungkin. Bapak yang baik hanya mengajar anaknya supaya anaknya kuat dan mengenal kasih Bapa. Selanjutnya setelah dewasa, nah ini selanjutnya, mengucap syukur adalah gaya hidup. Penyembahan adalah gaya hidup, tapi mengucap syukur adalah gaya hidup. Kenapa? Tadi di 1 Kolose saya baru bisa mengerti bahwa setelah kita diselamatkan, kita harus 4 hal selalu buat. Adalah pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, kuat dalam penderitaan. Yang ketiga, pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang keempat adalah berbuah. Orang berbuah harus melalui ucapan syukur. Orang berbuah harus melalui penderitaan. Orang berbuah tahu kehendak Tuhan. Tanpa yang tahu ini kita nggak mungkin berbuah. Saat kita berbuah baru kita layak bagi Tuhan. Kenapa kita layak bagi Tuhan? Karena kita tahu, kita ngerti kehendak Tuhan. Loh, urutannya gitu, ini urutan lagi ada. Tuhan terima kasih. Jadi urutan pertama bersyukur. Kita belajar mengucap syukur. Yang kedua, tadi kita mengucap syukur dalam tadi kesukaran yang gak enak. Pasti gak enak, tapi ada kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan diberikan kepada kita. Yang ketiga, kita baru pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar, ini pengetahuannya, bukan ginosko, tapi pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang keempat, tadi berbuah. Berbuah harus dalam kehendak Tuhan. Artinya orang berbuah bekerja, ya, bekerja memberi buah. Orang berbuat melakukan pekerjaan itu hanya dalam kehendak Tuhan. Orang mengetahui, mempelajari firman Tuhan, berpengetahuan tentang Tuhan harus dalam kehendak Tuhan. Orang dalam penderitaan juga harus dalam kehendak Tuhan. Orang bersyukur harus dalam kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan tadi mengcover itu semua, itu payungnya, pilarnya tadi, pilarnya mengucap syukur, kuat dalam penderitaan, mengetahui mengetahui tentang Allah. Yang keempat, berbuah sehingga kita menjadi umat yang layak. Selanjutnya kita lihat ayat selanjutnya.
kenal Tuhan, yang tahu kehendak Tuhan, dia pasti mengucap syukur. Dan orang yang mengucap syukur pasti terlihat. Setiap saat terlihat, jadi nggak berubah-ubah. Orang yang dewasa mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Setiap konsisten dia mengucap syukur. Kan tadi kan Efesus 5 ayat 20, senantiasa, artinya dalam setiap waktu. Terus mengucap dalam segala hal. Dalam segala hal sudah mengucap syukur. Jadi merupakan gaya hidup. Jadi gaya hidup orang itu makanya susah untuk mengucap syukur. Tapi itu yang Tuhan mau. Susah memang. Itu hanya bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena tadi mengucap syukur senantiasa gimana ya? Kok harus mengucap syukur? Dan bukannya munafik bikin-bikin, enggak, itu harus keluar dari hati. Karena mengucap syukur itu adalah roh dan akal budi. Kita baca ayatnya ya. Mengucap syukur bukannya perkataan, tapi dari roh dan akal budi. Satu Korintus 14 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 14 ayat 16 sampai 17. Ya. Bisa bahasa roh, bisa dengan apa saja, itu bisa apa aja melalui roh, dan mengucap syukur dengan akal budi. Jadi artinya kita mengucap syukur dan bisa dari hati. Mesti awal dari hati. Dari kita punya nesama ya, punya roh itu artinya hati nurani kita. Tempat roh itu. Kenapa? Tanpa dari roh ya, akal budi masuk, artinya akan mengucap syukur pada hal-hal yang enak. Akal budi kan ada dua. Akal budi dari dua ya. Dikendalikan dua. Pertama dari dalam oleh roh. Kedua dari luar ada panca indera. Nah kalau kita lihat dari panca indera, kita mau yang enak. Sedangkan dari roh, yang enak pun dia mengucap syukur. Makanya mengucap syukur mesti dalam roh dan akal budi. Artinya akal budi kita juga mengucap syukur, dan roh pun mengucap syukur. Jadi makanya dikatakan supaya kita roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna. Makanya tadi mengucap syukur itu dalam segala hal, mulai dari roh kita. Jadi roh kita ini harus mengucap syukur. Roh baru bisa mengucap syukur jika roh kita berhubung dengan Tuhan. Karena masukan roh itu adalah masukan, batin kita dimasukkan oleh dari Tuhan, aliran-aliran Tuhan yang masuk melalui roh kita. Sukacita dari Tuhan, bukan sukacita dunia. Tapi kan sukacita dunia, itu sukacita dunia kan melalui hal yang enak. Yang nggak enak mana mungkin orang bersukacita? Nggak mungkin. Maka itu dikatakan bahwa bersukacita itu mesti roh dan akal budi kita. Terus selanjutnya kita lihat ayatnya. Tanda kita mengucap syukur adalah tanda kita anak-anak Allah. Tanda kita dikuasai Roh Kudus. Kita katakan tadi, nggak mungkin kita bisa mengucap syukur tanpa dikendalikan oleh Roh Kudus. Dalam pengertian bersukacita dalam penderitaan, mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas penderitaan ini, nggak mungkin kita bisa, kecuali Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita. Makanya orang yang bisa mengucap syukur selain dewasa rohani, hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup orang yang bisa mengucap syukur dalam penderitaan, hidup orang itu sudah dikendalikan oleh Roh Kudus atau sedang dikendalikan Roh Kudus.
sehingga kita ucap syukur. Kalau enggak, kita nggak mungkin bisa ucap syukur. Nggak mungkin bisa ucap syukur. Karena mengucap syukur adalah kehidupan dalam rohani kita, manusia roh kita, bukan manusia daging. Nah, yang ketujuh, mengucap syukur membawa kita dalam hadirat Tuhan. Kenapa orang sebut mengucap syukur? Selalu mengucap syukur membawa orang dalam hadirat Tuhan. Kita baca ayatnya, Mazmur 100 ayat 4 dan Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi mau masuk kita ke dalam hadirat Tuhan harus dengan ucapan syukur. Ucapan syukur gimana? Ada sukacita. Orang berterima kasih kalau nggak bersukacita, artinya bukan terima kasih, dia ngeluh. Seringkali kita bilang ucapan syukur sama Tuhan, tapi kita sebenarnya ngeluh sama Tuhan. Kita undang-undang Tuhan lah begini gitu, tapi terima kasih Tuhan gini, enggak, itu sebenarnya munafik kita aja. Yang benar mengucap syukur tadi, mesti kita dengan hati yang berterima kasih sedia buat apa yang aku sepakat dengan Tuhan. Aku setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Lihat deh, gerbangnya dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Kita puji Tuhan sehingga boleh masuk dalam Tuhan tuh mesti dengan ucapan syukur. Makanya saudara nyanyi kan lagu nyanyi pujian di gereja. Sebenarnya itu gitu. Untuk dalam hadirat Tuhan kita masuk dan pujian, karena dalam di tempat Tuhan ada di dalam ruang kudus Tuhan, ruang maha kudus Tuhan hanya ada penyembahan. Sedangkan ruang kudus tadi kita akan lihat ada pujian. Masih ada perkataan kita keluar. Itu semua dalam ruang kudusnya Tuhan. Jadi mau masuk dalam ruang Tuhan, mau masuk dalam hati Tuhan, mau mendekati hati Tuhan, harus dengan hati yang bersyukur. Amen. Seringkali kita susah bersyukur, tapi juga sering jadi bukan dengan air mata. Apalagi air mata minta Tuhan tolong. Berarti kita kurang percaya sama Tuhan. Kita nangis untuk diri kita sendiri. Oke, itu nggak ada masalah. Dalam konteks kita masih anak rohani. Tapi kalau kita mau bertumbuh secara rohani, mau nggak mau, harus ucap syukur. Walaupun itu kadang nggak baik sekalipun. Bahkan itu yang Tuhan lebih berkenan. Saat nggak baik, kita tetap mengucap syukur pada Tuhan. Terus mengucap syukur tanda kita menarik kuasa Tuhan. Kita menarik kuasa Tuhan. Kita lihat ayatnya Yohanes, ini mungkin berkat, tapi sebenarnya bukan berkat, bukan juga jasmani aja. Yohanes 6 ayat 11-12. Yohanes 6. Kita lihat ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikan kepada mereka yang duduk di situ, demikian dibuatnya dengan katakannya. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada mereka, iya. Jadi mengucap syukur ini mendatangkan kuasa Allah. Kuasa Allah bukan hanya yang segini, membagikan roti. Bukan itu. Ini sih tadi untuk anak-anak, ya, membagikan roti. Betul, tapi ini pun kuasa Allah. Bahwa mengucap syukur mendatangkan kuasa Allah. Kuasa Allah juga untuk membangkitkan kuasa Tuhan. Kita lihat ayatnya Yohanes 11 ayat 40 sampai 42. Yohanes 11 ayat 40 sampai 42. Yohanes ya. Yohanes tadi betul, Yohanes 11. Yohanes 11 ya, 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu
karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Jadi kita mengucap syukur untuk orang lain percaya, menjadi saksi. Kenapa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Orang mengucap syukur itu karena mendatangkan kuasa. Kemuliaan Tuhan datang. Saat kita penderitaan tadi, kita kuat karena kuasa kemuliaannya. Kolose 1 ayat 11 tadi. Nah, sekarang di sini katakan kita mengucap syukur, kita menari kuasa Allah supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, bahwa orang boleh percaya pada Tuhan. Kenapa? Yohanes 2 ayat 11 juga, orang boleh percaya karena melihat kuasa mujizat. Jadi mengucap syukur itu mendatangkan mujizat. Kita minta bukan untuk kita, biar orang lain percaya. Sering kali kita minta mujizat untuk kita, itu pasti Tuhan buat kok. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan kok. Kita nggak perlu bingung dengan itu. Kita tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Kita hanya mau sama Tuhan, aku tuh ini sudah selesai. Nggak perlu menanya karena dia Bapa yang baik. Yang kita perlu minta adalah untuk orang lain. Karena mujizat itu, seperti kemarin saya katakan, bagi murid-murid yang dilakukan untuk orang lain, bukan untuk pribadinya. Murid-muridnya jarang mengalami mujizat loh. Coba kita baca semua. Enggak, mereka melakukan mujizat, bukan menerima mujizat. Paulus, aku bukan menjadi kaya, aku menjadi miskin supaya orang lain kaya. Aku menderita supaya mereka diselamatkan. Orang yang kenal Tuhan, mau seperti Tuhan, artinya berkorban bagi Tuhan, berkorban bagi orang lain. Tapi kita seringkali kan mau menerima-nerima aja. Nah ini konsep pemikiran kita yang berubah. Kalau masalah kita tahu Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Walaupun kita dalam kehendak Tuhan yang kejadian itu nggak enak dalam kita, tapi tahu Tuhan mengasihi kita kok. Tuhan mengasihi kita kok. Tapi yang perlu kita minta bagi orang lain, Tuhan selamatkan mereka, tolong mereka, belas kasihan pada mereka. Karena apa? Kita tahu kita Kristen udah nggak baru lagi. Kita Kristen sudah menanjak dewasa. Bukan kita anak-anak yang minta mujizat. Tapi biarlah kita jadi pemberi pelaku mujizat. Karena segala kuasa telah diberikan kepada kita. Kita baca ayatnya. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini dalam rangka apa ini? Dalam rangka penginjilan. Ayat ini bukan kita kuasa, oh aku bisa nginjek itu, enggak. Dia punya konteksnya, ini saat penginjilan. Makanya dalam penginjilan ini kita nggak perlu takut dalam mintakan firman Tuhan. Karena segala kuasa tuh Tuhan telah berikan kepada kita kok, amanat agung. Menginjak ular kalajengking. Karena kalau ayat 1 kan, coba mulai ayat 1 kan rekodnya apa ya? Kita lihat ya. Oh di perikop ini kan tuh menunjuk 70 murid. Kalau kita urusan Tuhan lah, Tuhan yang pelihara kita. Amin. Seringkali kita berkutat ya pada Tuhan lakukan itu. Sebenarnya pikiran kita seolah kita tuh orang yang belum selamat, belum orang yang di luar sana. Tapi kita di bagian tubuh Kristus loh. Bagian tubuh Kristus lah. Kita ayat lagi ya, tulis ya. Efesus 1 ayat terakhir gitu Pak ya. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Ini luar biasa ayatnya. Ini ayat terakhir ya.
Sama sama sebelum ini kita baca gini, kita lihat kan, nggak usah dibuka, kita udah tahu kan. Kisah 1 ayat 8 kan, segala kuasa diberikan padaku untuk apa? Untuk kita buat apa? Enggak. Untuk melakukan mujizat, penginjilan, untuk hidup kita benar di depan Tuhan dan melakukan untuk orang lain. Bukan untuk kita buat mujizat yang lain, untuk jadi apa? Ya, ayat 8 ya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh dunia. Bahwa kita bisa membuat mujizat, bahwa hidup kita bisa berubah. Bapak yang mulia itu supaya memberikan kepada roh hikmat wakil untuk mengenal Dia dengan benar. Tadi ini seperti Kolose tadi. Kita mesti kenal Allah kita yang benar. Ini yang sama ya. Jadi punya iman, punya itu belum tentu mengenal Tuhan. Tapi saya nggak bahas itu. Ini. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Kita orang kudus berarti kita lebih kaya? Bukan. Kita bisa melakukan mujizat, itu bagian kita. Untuk orang lain percaya, ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa apa? Kalau kita mengadakan penderitaan, tapi kuasa untuk melakukan mujizat bagi orang lain. Yang dikerjakan dalam Kristus memakai Dia dari orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa kekuasaan dan kerajaan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kita nih, kuasa sudah diberikan. Cukup kita, Tuhan, aku perlu ini. Cukup katakan seperti itu. Nggak perlu nangis-nangis. Yang kita perlu nangisi adalah orang lain. Hati Tuhan nangisi orang lain loh. Tuhan menangis. Hanya 2 kali Tuhan menangis. Pertama saat di Yerusalem. Kenapa Tuhan nangis di Yerusalem? Karena lihat orang-orang berdosa. Karena hatinya melihat orang berdosa, dia menangis. Yang kedua dia berteriak itu, Eli, Eli, Raba Samatani. Kenapa? Karena Tuhan meninggalkan dia. Hanya 2 hal. Nah, saat tadi yang utama, kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan. Kita nggak perlu nangis. Coba misalnya, kalau anak-anak misalnya, anak nangis saat apa? Dia jalan sama orang tuanya, dia nangis ke anak? Enggak. Dia nggak nangis. Paling dia berteriak, Pak beli ini Pak, paling dia berteriak. Dia crying out, bukan yang menangis. Dia menangis apa? Saat dia kehilangan bapaknya. Saat anak kecil misalnya di mall, bapaknya nggak ada, baru dia nangis. Itu anak-anak. Maka orang yang menangis itu anak-anak. Nggak salah menangis, tapi itu ya anak-anak. Kita harus senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Menangisi orang lain, itu benar. Tapi menangisi diri sendiri, itu yang bilang tadi. Ya kita begitu terus nantinya. Maka air mata kita untuk orang lain. Maka doa syafaat, kenapa berdoa syafaat suka menangis? Karena dia mendoakan orang lain. Tapi kalau dia menangis diri sendiri itu bullshit namanya. Kembali segitu mulu-mulu, gak pernah maju dia. Orang menangis orang lain, itu akan maju. Amin. Karena kita mengambil beban orang lain. Tapi kalau kita sendiri masih nangis, bagaimana kita doa orang lain? Kita masih suka nangis kok. Maka pendoa syafaat sebenarnya orang-orang yang sudah harus beres dengan dirinya. Dia datang kepada Tuhan, membawa orang lain kepada Tuhan. Itu. Kita pun begitu, kita bawa orang Tuhan itu, Tuhan bawa. Tapi saat kita masih gitu, Tuhan gak akan koyakan kita walaupun kita remuk patah gitu. Tuhan gak hancurin kita loh. Tuhan tetap baikin walaupun kita masih suka nangis. Tuhan tahu kita anak-anak kok. Walaupun kita cengeng di depan Tuhan, hanya cengeng, kita anak-anak yang cengeng, masih cengeng. Tuhan tahu kok. Tuhan masih pelihara kita. Tuhan mau bentuk kita. Tapi Dia gak mau kita begitu terus. Tuhan gak mau kita tetap sebagai anak-anak. Tuhan mau kita jadi dewasa, kuat menghadapi penderitaan, gak cengeng.
tapi bisa bersuka cita, bisa senang melihat semuanya. Karena apa? Kita tahu Tuhan beserta kita. Kita tahu bahwa kita melakukan panggilan pelayanan kita. Jadi kesengsaraan apapun tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, malah membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Satu ayat terakhir kita baca, saya sering ulangi ini. Kisah 20 ayat 20-24. Saya akan bawa terus ini. Karena ini jadi rema ya. Ini rema sekali ini ayat ini. Ya. Ayat 22 ya, kita lihat ya. Tapi sekarang ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Kalau kita tawanan roh, kita nggak usah pikir masa depan kita, nggak usah pikir yang lain. Kita tahu kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Nggak usah pikir ini, nggak usah pikir itu. Nih. Yang kedua, selain daripada menyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tadi, jadi apa sih? Sengsara dan penjara. Karena penderitaan tuh ya pasti ngikuti kita kok. Memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi apa tujuannya nih? Memberitakan Injil pada orang lain. Jadi hidup kita ini menderita bukan karena dosa lagi. Banyak kita menderita karena kita mau menyenangkan Tuhan melalui memberitakan firman pada orang lain. Injil kasih karunia kita beritakan melalui hidup kita supaya orang lain boleh melihat bahwa Tuhan itu luar biasa bagi kita. Amin. Mari kita berdoa.